Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya cek dulu ini ya kehadirannya dari 19 siswa. Oke, sudah hadir semua ya? Sudah, Bu. Berarti kalian sudah disiplin, bagus, sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan bersama. Kemudian untuk setiap kali pembelajaran nanti, untuk alamat gimit dan absen saya kirim lewat Google Form di grup WA ya. Materi LKPD dan contoh teks yang akan saya sampaikan juga nanti saya kirim di Google Classroom. Oh ya, jangan lupa untuk selalu on kamera ya anak-anak ya. Iya. Iya, Bu. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas Mas Rere untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, wujudkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa. Mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya yang akan saya putar. Sebelumnya silakan kalian ambil posisi sempurna. Untuk penilaian ada tiga kategori penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Sebelumnya materi kita kemarin itu kan tentang teks pidato ya. Masih ingat materi tentang teks pidato? Masih. Nah, ya, jadi itu tentang teks Masih, pidato. Sekarang kita lanjutkan materinya tentang teks laporan percobaan. Nah, mari kita simak bersama. Ini akan saya sampaikan materinya. Sudah terlihat anak-anak PowerPoint-nya saya bagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, materi kita kali ini adalah tentang teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita ke materinya, kalian harus tahu dulu nih kompetensi dasar dan tujuan yang akan kalian peroleh. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Untuk tujuan pada pembelajaran kali ini, kalian nanti mampu menganalisis informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Nah, itu adalah contoh teksnya. Sekarang kita bahas dulu nih, apa sih pengertian teks laporan percobaan? Pengertian teks laporan percobaan adalah jenis teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Oke, terima kasih Mbak Lina sudah membacakan. Betul ya, jadi teks laporan percobaan itu isinya mengenai tujuan. Tujuannya apa setelah melakukan atau saat melakukan percobaan. Kemudian prosesnya bagaimana saat kalian melakukan percobaan. Juga hasilnya seperti apa saat kalian melakukan percobaan. Untuk fungsi laporan percobaan yang pertama adalah memaparkan fakta-fakta baru. Ini adalah tujuan laporan percobaan.
Tujuannya ada 3 di sini. Yang pertama, mengklasifikasikan, mendeskripsikan, dan menggambarkan informasi aktual terkait hasil pengamatan. Ciri-cirinya tolong dibacakan lagi. Siapa ini yang mau membacakan? Ayo, silakan, Mbak. Ciri-ciri teks laporan percobaan dan praktik itu: 1. Objektif, 2. Berupa fakta, 3. Lengkap, 4. Memiliki ciri kebahasaan. Tadi kan tujuannya bisa menuliskan kesimpulan. Jadi mohon diperhatikan dengan baik, dengan jelas seperti apa sih langkah-langkah menyimpulkan laporan percobaan. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, teliti, dan menyeluruh. Kedua, mencatat kata kunci dan kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun catatan ringkas yang telah dibuat dan dijadikan sebuah simpulan. Enggak ini dari yang awal sampai sekarang? Bu, sudah jelas. Enggak ada ya, udah jelas ya. Nah, jadi nanti kalian caranya seperti itu ya, dari yang 3 hal tadi. Silakan kalian buka soalnya ya. Sudah, Bu. Ya, di situ ada soal pengetahuan keterampilan. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk menyelesaikan soal pengetahuannya. Bu, saya mau Oh tanya. ya, gimana Mbak Ikhwan? Paragrafnya, kesimpulannya dalam bentuk paragraf atau angka 1, 2, 3 kayak gitu? Oh, untuk kesimpulan, silakan ditulis dalam bentuk paragraf ya. Jadi dalam bentuk paragraf kayak cerita gitu, bukan 1 apa 2 apa bukan, tapi dalam bentuk paragraf gitu ya Mbak ya. Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah. Sudah, Bu. Silakan yang akan mau mempresentasi hasilnya siapa? Sudah selesai belum Mbak Ikhwan? Sudah, Bu. Oke, kan sudah selesai. Silakan dipresentasikan hasilnya ya. Untuk yang lain, silakan diperhatikan. Nanti kalian mengomentari. Silakan Mbak Ikhwan. Teks laporan percobaan tersebut berjudul membuat telur asin. Pada teks tersebut bisa dilihat telur asin dapat dibuat dengan cara tradisional yang mudah. Alat dan bahan yang digunakan juga terbilang sedikit dan mudah didapatkan. Pada langkah-langkah pembuatannya disampaikan dengan jelas dari awal sampai akhir, sehingga dapat dengan mudah untuk dipraktikkan. Pada hasil bisa kita lihat bahwa telur bebek yang diolah seperti langkah-langkah yang disampaikan bisa menjadi telur asin yang sempurna dan lezat. Pada kesimpulan disebutkan bahwa telur yang diolah dengan pengasinan ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Dengan alat dan bahan yang sederhana, membuat telur asin menjadi varian konsumsi telur bebek menjadi lebih banyak dan tidak amis. Oleh karena itu, telur asin juga baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak dan ibu hamil karena mengandung gizi yang tinggi. Terima kasih Mbak Ikhwan. Jawabannya cukup bagus, lumayan efektif dan kreatif, karena sudah mencangkup atau merangkai jawaban dengan benar dan sesuai. Ya. Jelas Mbak Ikhwan? Komentarnya Mbak Mira tadi? Jelas, Bu. Oke, ya mungkin karena ada kendala sinyal, jadi intinya tadi sudah bagus ya. Nah, hanya mungkin tadi punya Mbak Lina terlalu cepat menyampaikannya. Oke, seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih dan bagus-bagus sekali tadi ya dalam menyampaikan
hasilnya juga sudah dikomentari sama kalian. Ini karena waktunya sudah mau habis, Mbak Elisa coba tolong kesimpulannya hari ini apa Mbak Elisa? Ya, Bu, sebentar. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui tentang pengertian teks laporan percobaan, tujuan dari teks laporan percobaan, fungsi laporan percobaan, dan mengetahui bagaimana cara menyimpulkan teks laporan percobaan. Sekian. Oke, ya betul ya bahwa hari ini kita semua, kalian semua jadi tahu apa itu teks laporan percobaan, kemudian ciri-cirinya bagaimana, fungsinya, dan juga bagaimana kita menyimpulkan teks laporan percobaan. Oke, betul sekali. Terima kasih Mbak Elisa sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk refleksinya nih, bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran hari ini nih untuk refleksinya? Perasaannya gimana kalian? Sangat senang dan Ya. Oke, alhamdulillah kalau senang. Kalian tentunya jadi tambah ilmu, tambah pengetahuan yang tadinya tidak disampaikan karena kurikulum darurat. Hari ini kita bahas bersama, ya. Nah, karena waktunya sudah selesai, sudah kita simpulkan juga, jangan untuk pelajaran berikutnya akan melanjutkan, ya. Jadi melanjutkan tentang teks laporan percobaan. Jadi ini kan pertemuan pertama tentang teks laporan percobaan. Untuk pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan tentang teks laporan percobaan. Itu seperti itu. Nah, sebelum kita tutup dengan doa penutup, selalu saya ingatkan, ya, jaga kesehatan, terus jaga kebersihan, jangan sampai kalian melupakan itu agar kita terhindar dari virus COVID-19, ya. Setiap kali mau makan, kemudian kita juga harus selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada semuanya. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.